Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Ar-Rahman Kelurahan Raja Basa Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara pengajian kita secara daring. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pengajian kita pada siang hari ini, judul yang akan kita bahas di dalam pengajian kita adalah tentang hakikat hijrah. Ibu-ibu jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membahas masalah hijrah. Hijrah yaitu at-tarku, yang berarti meninggalkan, baik meninggalkan tempat maupun meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Membicarakan masalah hijrah ini, ada dua macam hijrah. Yang pertama hijrah fisik, yang kedua hijrah maknawiyah. Hijrah fisik adalah hijrah pindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu negeri ke negeri yang lain, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah dari Mekah ke Madinah bersama para sahabat beliau. Hijrah fisik dari suatu tempat ke tempat yang lain pada masa sekarang ini bukanlah suatu kemestian, kecuali apabila negeri yang kita diami tidak memberikan kebebasan, tidak memberikan kenyamanan kepada kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau negeri yang kita diami itu sudah sangat rusak, yang tingkat kemaksiatannya sudah tidak terkira lagi dan sangat sulit untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, hakikat hijrah yang sebenarnya adalah apa yang disebut dengan hijrah maknawiyah. Yang pertama hijrah fisik, yang kedua hijrah maknawiyah. Apa hijrah maknawiyah? Yaitu hijrah dalam arti meninggalkan segala bentuk yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Ibu-ibu jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 4 bentuk hijrah secara maknawi yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu hijrah i'tiqadiyah. Hijrah i'tiqadiyah yaitu meninggalkan segala bentuk keyakinan, segala bentuk kepercayaan dan ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemestian bagi kita kaum muslimin, sehingga sangat tidak dibenarkan apabila keyakinan dan kepercayaan seorang muslim masih bercampur dengan keyakinan dan kepercayaan yang tidak islami. Namun kita amat menyayangkan ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga kini masih begitu banyak orang yang mengaku muslim, mengaku Islam, tapi kepercayaan dan keyakinannya masih bercampur dengan kepercayaan dan keyakinan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Seperti keyakinan adanya penguasa laut, adanya roh-roh jahat yang harus diberi sesajian, diberi tumbal, percaya pada benda-benda pusaka, percaya kepada hari-hari keramat, bulan-bulan keramat, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang lain-lainnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai orang Islam hendaklah menjauhi semua keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Kemudian yang kedua adalah hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah yaitu meninggalkan segala bentuk pola pikir yang tidak sesuai dengan pola pikir yang islami. Ini berarti sebagai muslim kita harus selalu berpikir dalam kerangka kebenaran Islam. Kita tidak boleh memikir satu guna melakukan hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan rangsangan kepada kita agar kita berpikir dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun. Artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, maka tidaklah kamu berpikir. Surat Al-Baqarah ayat 44. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu hijrah syu'uriyah. Hijrah yang ketiga adalah hijrah syu'uriyah, yaitu meninggalkan segala bentuk perasaan yang cenderung kepada hal-hal yang tidak benar. Bila orang sudah berhijrah dari perasaan-perasaan yang tidak benar, maka jiwanya akan menjadi hidup dan segar, sehingga jiwanya menjadi sensitif
dan peka terhadap segala bentuk kemaksiatan yang ada di sekitarnya, sehingga dia tidak akan membiarkan kemaksiatan atau kemungkaran itu terus berlangsung di sekitarnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman." Barang siapa melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah, rubahlah dengan tangannya. Maka apabila dia tidak sanggup, tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Maka apabila dia tidak mampu dengan lisan, maka rubahlah dengan hatinya. Demikian itu kata Nabi adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk hijrah yang keempat yaitu hijrah sulukiyah. Hijrah sulukiyah yaitu meninggalkan segala bentuk tingkah laku atau segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti seorang muslim sangat tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala dilarang tetap dikerjakan oleh seseorang, maka cepat atau lambat dia akan mengalami akibat dari perbuatannya tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga dengan perintah Allah yang tidak dikerjakan, perintah Allah yang dilalaikan. Bagaimana salah satu contoh, misalnya perbuatan zina yang merupakan suatu yang harus dijauhi oleh manusia, oleh seseorang. Bila ada seorang melakukannya, maka hukuman yang tegas harus diberlakukan. Tapi kenyataannya menunjukkan bahwa zina itu dibiarkan saja terus berlangsung. Bahkan fasilitasnya disediakan, sementara orang yang melakukannya tidak dihukum sebagaimana hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka yang terjadi kemudian adalah akibat dari perbuatan itu Allah memberikan berupa penyakit yang sangat menakutkan seperti HIV, AIDS, dan belum ditemukan apa obatnya sampai sekarang. Sementara martabat manusia juga menjadi semakin buruk, semakin rendah akibat perbuatannya. Ibu-ibu dan bapak Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan 4 bentuk hijrah di atas, maka jelas bagi kita bahwa hakikat hijrah itu sebenarnya adalah komitmen kita pada ketentuan-ketentuan, dengan meninggalkan segala bentuk sikap dan perilaku yang tidak menunjukkan ketentuan, tidak menunjukkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Nabi, "Izza aqamtas shalah wa ataitaz zakata fa anta muhajir." Di orang yang hijrah itu apabila engkau mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka engkau orang yang berhijrah. Berhijrah itu adalah melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antahjural fawahish ma zahara wa ma batana Watuki masolata watuti zakata fa anta muhajir." Apabila engkau meninggalkan perbuatan yang keji, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka engkau adalah orang yang berhijrah. Hijrah itu meninggalkan perbuatan keji, perbuatan maksiat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka itu termasuk ada orang-orang yang hijrah. Ini hijrah secara maknawiyah. Hadis riwayat Ahmad dan Bazar. Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat hijrah adalah melaksanakan perintah Allah dengan meninggalkan kemalasan dan kedurhakaan padanya, serta meninggalkan larangan-larangannya, dengan meninggalkan segala bentuk kesukaan atau kecintaan kita kepada kemaksiatan. Maka hijrah itu harus kita lakukan sepanjang perjalanan hidup kita sebagai muslim. Semua itu tentu saja menuntut kesungguhan, menuntut jihad. Karena itu iman, hijrah dan jihad merupakan kunci bagi manusia untuk meraih derajat yang tinggi dan kemenangan dalam melawan musuh-musuh kebenaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat 9 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu daraja indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran 109 ayat 20. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan tentang hijrah yang dapat kita pahami di dalam kesempatan pengajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini bermanfaat bagi jemaah sekalian. Maka mari kita akhiri pengajian kita pada siang hari ini dengan bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.